Bab 591, Perubahan Baru. Tepat setelah si Feng online, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya bertambah berat. Sudah cukup lama sejak aku mengalami sistem gravitasi. Ini agak sulit untuk beradaptasi. Si Feng meregangkan dan menyerap pemandangan, suara, dan bau di sekitarnya. Berdasarkan apa yang indranya alami, gravitasi di wilayah ini seharusnya sekitar 1,5 kali dari gravitasi normal. Setelah Guts Domain berevolusi untuk ketiga kalinya, efek pertempuran dan lingkungan dalam game telah dioptimalkan. Tidak hanya pemain dapat mendeteksi perubahan suhu lebih akut, tetapi tergantung pada wilayah tempat seseorang berada, mereka juga akan mengalami perubahan gravitasi. Perubahan ini akan dengan mudah membuat pemain tidak seimbang, terutama dalam pertempuran. Pergeseran gravitasi ini secara signifikan akan memengaruhi tampilan kekuatan tempur pemain. Senjata yang awalnya berbobot 5 kg mungkin menjadi lebih ringan atau lebih berat tergantung pada gravitasi daerah tersebut. Itu akan menyebabkan para pemain, yang sudah terbiasa dengan beban senjatanya, merasa tidak nyaman. Ini akan menyebabkan penyimpangan ketika para pemain ini mengaktifkan keterampilan mereka, menghasilkan penurunan signifikan dalam tingkat penyelesaian keterampilan. Tak lama setelah si Feng masuk ke dalam permainan, anggota Distrik 1 juga mulai memuat ke dalam permainan, satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba aku merasa lamban? Seorang prajurit perisai dengan sangat cepat menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Itu benar. Rasanya agak canggung ketika aku mencoba mengayunkan pedang besar aku. Seorang berserker di tim yang sama jelas merasakan masalah dengan tubuhnya juga. Meskipun kelas-kelas lain juga terkena dampak yang sama, dampaknya terhadap kinerja mereka tidak signifikan seperti halnya untuk kelas armor pelat. Gravitasi pasti telah berubah. Sebagai salah satu ahli tingkat atas di Distrik 1, Blue Frost segera menunjukkan penyebab kesulitan mereka saat ini. Karena gravitasi telah berubah, janganlah bergerak tidak perlu untuk saat ini. Kami akan meninggalkan tempat ini setelah beradaptasi. Petik 2. Semua orang di tim tiba-tiba mengerti setelah mendengar kata-kata Blue Frost, dan mereka mulai membiasakan diri dengan bobot baru mereka. Saat ini, masih malam hari di Dark Den. Ada banyak monster yang berburu makanan di ladang. Meskipun si Feng dan yang lainnya telah masuk ke dalam game di lokasi yang aman, sekelompok Demonic Light Jackals peringkat 40 tingkat elit dengan cepat menemukan mereka. Light Jackals ini bermanuver melalui hutan dengan cepat mendekati si Feng dan tim Distrik 1. Tidak baik, satu Pak Serigala mendekat, Ranger dengan indera tajam berteriak. Demonic Light Jackals adalah tiran di daerah ini. Pada malam hari, monster-monster ini biasanya bergerak dalam paket 7 hingga 10. Selain itu, seorang kepala suku dan beberapa elit khusus biasanya memimpin paket-paket ini. Menghadapi sekelompok monster seperti itu biasanya sangat sulit. Bahkan kematian adalah suatu kemungkinan. Sayangnya, mereka tidak hanya anggota yang hilang, tetapi perubahan gravitasi juga mempengaruhi kekuatan tempur mereka secara signifikan. Memerangi Jack Demonic Light ini karena mereka akan menjadi masalah besar. Bersiaplah untuk pertempuran. Blue Frost mengerutkan kening. Dengan tergesa-gesa, dia berkata, Met, hanya fokus pada menjebak para Jackals. Jangan melakukan gerakan gegabah. Petik 2. Tim dari Distrik 1 belum sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan gravitasi. Perubahan yang tiba-tiba ini sangat memengaruhi kelas-kelas baju besi lempeng khususnya, dan itu akan sangat menantang bagi mereka untuk menjadi pejuang yang andal. Tim hanya bisa mengandalkan kelas sihir untuk saat ini. Ya Pak, di bawah perintah Blue Frost, semua orang di tim jatuh ke dalam formasi, siap untuk menyambut pertempuran yang mendekat. Benar saja, setelah tim mengambil posisi mereka, Demonic Light Jackals mulai muncul dari hutan gelap, satu demi satu. Serigala-serigala ini terbagi menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5, masing-masing kelompok mengarahkan mata mereka pada satu sasaran. Sementara itu, di antara kelompok-kelompok Demonic Light Jackals ini, ada juga elit khusus yang lebih besar peringkat Demonic Claw Jackals dan Chieftain peringkat Black Demonic Jackals.
Demonic Claw Jackal, makhluk iblis, elit khusus. Level 40. HP 360.000 per 360.000. Black Demonic Jackal, Demonic Creature, Chieftain Rank. Level 40. HP 1 juta per 1 juta. Keberuntungan kami benar-benar buruk. Ada 8 Demonic Claw Jackals dan 2 Black Demonic Jackals di grup ini. Ekspresi Evening Lotus berubah suram ketika dia melihat paket Jackals. Apakah ada 2 paket di sini? Biasanya, setiap paket hanya memiliki 1 kepala suku dan 3 hingga 5 elit khusus. Sekarang, jumlahnya sudah 2 kali lipat. Semua elementalis, gunakan dinding es. Cobalah untuk membagi mereka sebanyak mungkin dan jangan memberi mereka kesempatan untuk menggunakan taktik kelompok. Ini bukan pertama kalinya Blue Frost bertarung dengan para Jackal ini, jadi dia sangat akrab dengan metode serangan mereka. Setelah menerima perintah, selusin elementalis dalam tim mulai melantunkan mantra, melemparkan ice walls dalam upaya untuk memisahkan Jackals. Bahkan jika mereka tidak bisa memisahkan mereka masih bisa memperlambat movement speed mereka jika Jackals berusaha mengeroyok pemain. Ao, kedua Black Demonic Jackals melolong. Tiba-tiba, 80 ditambah Demonic Light Jackals mulai mengambil tindakan. Di bawah komando Black Demonic Jackals, Demonic Light Jackals terbagi menjadi 2 kelompok. Lebih dari 30 melakukan serangan frontal, sedangkan 50 plus yang tersisa membulat ke samping untuk serangan menjepit. Mengutuk. 4 dari Light Demonic Jackals meluncurkan diri mereka ke arah salah satu dari level 29 Shield Warriors secara bersamaan. Meskipun ia mencoba mempertahankan diri dengan perisainya, karena perubahan gravitasi, gerakannya agak lambat. Akibatnya, ia menderita gigitan keempat serigala, langsung kehilangan lebih dari setengah HP-nya. Pemain jarak dekat lainnya menghadapi situasi yang sama. Hanya kelas sihir yang berdiri di tengah-tengah tim yang lebih mudah. Ada apa dengan para Jackal ini? Apakah mereka sebenarnya pemain yang menyamar? Setelah berjuang selama beberapa waktu, semua orang dengan cepat menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Demonic Light Jackals benar-benar telah merobek lubang kecil dalam formasi mereka, dan pada saat mereka melakukannya, Jackal Demonic dan Black Demonic Jackals menerjang melalui lubang itu. Berlari menuju penyembuh tim. Menggunakan First Gale, salah satu Black Demonic Jackals langsung tiba sebelum Oracle Tier 1. Sebelum Oracle dapat menggunakan mantra resist, serangan kepala suku mengirimnya terbang. Tubuhnya berubah menjadi partikel-partikel cahaya. Ada yang salah. Monster-monster ini menjadi lebih pintar. Melee, tahan mereka sebanyak mungkin. Kami segera mundur. Kulit Blue Frost memucat. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa monster ini telah berubah. Di masa lalu, sementara para pemain telah menembaki mereka, para Jackal ini sama sekali tidak mengganggu penyembuh di garis belakang. Sekarang, Chieftain dan Special Elite berperingkat Jackals mengirim bawahan mereka untuk membuat mat sibuk, sedangkan mereka mengarahkan pandangan mereka pada tabib tim. Bagi para pemain, transformasi mendadak ini sangat fatal. Pada saat ini, satu cahaya iblis Jackal telah berhasil menemukan celah dan menerkam si Feng. Demonic Light Jackal, makhluk iblis, peringkat elit. Level 40. HP 140.000 per 140.000. Sama seperti cakar berkilauan elit Jackal ini akan tenggelam ke punggung si Feng. Dia tiba-tiba mengambil setengah langkah ke kiri dan memiringkan tubuhnya. Ketika cakar Jackal meluncur melewati si Feng, monster elit mengekspos tubuhnya. Iblis Light Jackal setinggi pemain, dan bulu hitam pekat menutupi seluruh tubuhnya. Ada juga tanduk di atas kepalanya. Bahkan jika seorang pemain memakai pelat asi misterius, tanduk ini masih bisa dengan mudah menembus baju besi, menerobos pertahanan pemain. Serigala-serigala ini adalah pembunuh alami dari malam itu. Si Feng kemudian menghunuskan Blade Abyssal, mengirim chop tier 1 di Jackal sebelum dia. 3 bulan perak mekar dari tubuh Demonic Light Jackal. Segera, monster elit mengeluarkan teriakan menyakitkan. Tubuhnya kemudian menabrak pohon besar, kerusakan mengerikan -3076,
minus 4.622, dan minus 9.254 muncul di atas kepalanya. Sistem, tingkat penyelesaian COP 92%, menghasilkan 125% efek skill. Keahlian keterampilan plus 4. Dengan hanya satu skill, Demonic Light Jackal kehilangan lebih dari 12% dari HP-nya. Benar saja, 1,5 kali gravitasi telah menyebabkan tingkat penyelesaian aku turun secara signifikan. Si Feng mengerutkan kening, kecewa dengan serangannya. Adapun peningkatan kecerdasan monster ini, si Feng tidak sedikit pun terkejut. Saat Guts Domain berevolusi, monster dalam game akan tumbuh semakin pintar. Saat ini, serigala ini hanya menargetkan penyembuh tim. Di masa depan, mereka akan menargetkan komandan tim sebagai gantinya. Namun, si Feng tidak punya niat membiarkan para Jackal ini memamerkan kesombongan mereka di depannya. Menyesuaikan gerak kakinya, dia berubah menjadi bayangan saat dia berlari menuju level 40 Black Demonic Jackal. Bab 592, Keuntungan Pemain. Hancurkan pemimpin, dan geng akan runtuh. Ini adalah hukum perang. Elite Light Demonic Light Jackals seperti tentara di medan perang. Kepala suku peringkat Black Demonic Jackals mengarahkan tindakan mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, selama si Feng bisa mengalahkan Black Demonic Jackals dengan cepat, serangan ganas dari paket ini akan hancur. Namun, mengeluarkan komandan musuh dalam pertempuran lapangan adalah tugas yang paling sulit. Sebagai monster peringkat Chieftain, selain menjadi yang terkuat di antara paket Jackals ini, kepekaan Black Demonic Jackal terhadap bahaya juga yang tertinggi. Sementara si Feng masih agak jauh di belakang salah satu dari dua Black Demonic Jackals level 40, kepala suku itu sudah memperhatikan keberadaan si Feng. Segera, itu berhenti menyerang tabib distrik 1 dan berbalik menghadap si Feng. Mengangkat taringnya yang tajam, Black Demonic Jackal melepaskan geraman rendah, sepertinya mengeluarkan perintah. Setelah geraman Black Demonic Jackal ini, dua dari peringkat elit khusus terdekat Demonic Claw Jackals bergerak untuk berdiri di depan kepala suku. Kedua serigala kemudian menerkam si Feng, mengacungkan cakar mereka ke pendekar pedang. Para pemain yang berada dalam jarak dekat tercengang ketika mereka menyaksikan serangan itu. Di masa lalu, para Jackal ini adalah monster yang haus darah dan ceroboh. Pada saat itu, kepala suku peringkat Black Demonic Jackal biasanya akan menjadi orang pertama yang terjun ke medan perang, mencabik-cabik musuh-musuhnya, namun, sekarang ia meminta bawahannya untuk melayani sebagai penjaga sementara kepala suku itu sendiri terus membantai para penyembuh tim mereka. Bahkan partai elit dari level yang sama akan berjuang melawan dua Demonic Claw Jackals dengan 360.000 HP, belum lagi para pemain saat ini yang levelnya jauh lebih rendah daripada Jackals ini. Pemain hanya bisa mengandalkan peralatan dengan atribut level abaikan untuk memiliki kesempatan bertarung. Saudara Ye Feng, biarkan aku membantumu. Memperhatikan pentingnya membunuh Black Demonic Jackals juga, Blue Frost memimpin dua pihak untuk membantu si Feng. Tidak, kalian menangani dua elit khusus ini. Aku akan berurusan dengan dua Black Demonic Jackals, si Feng segera membalas. Dalam keadaan normal, dengan kekuatan anggota Distrik 1, satu partai akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan satu Black Demonic Jackal. Namun, karena perubahan gravitasi yang mempengaruhi kekuatan tempur mereka kemungkinan besar akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengalahkan hanya satu Black Demonic Jackal. Oleh karena itu, akan jauh lebih efisien bagi pihak-pihak ini untuk berurusan dengan Demonic Claw Jackals terlebih dahulu. Tapi, ada dua Black Demonic Jackals, kata Blue Frost, sedikit khawatir. Namun, ketika dia mengingat bagaimana si Feng telah mengalahkan seorang Dewa Agung sendirian, bahkan jika perubahan gravitasi mempengaruhi kekuatan tempur Maverick, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk menembaki dua Black Demonic Jackals. Segera, Blue Frost berkata dengan penuh rasa syukur, aku harus menyusahkan Brother Ye Feng, kalau begitu. Blue Frost kemudian memimpin kedua pihaknya untuk berurusan dengan dua Demonic Claw Jackals.
Menggunakan gerak kaki untuk Void Steps, si Feng langsung menghilang. Bahkan elit khusus memberi peringkat Jackals yang tidak melihatnya, terkejut mewarnai ekspresi mereka ketika mereka mencari swordsman. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menemukan jejak si Feng. Skill macam apa ini? Jangan bilang kelas swordsman benar-benar bisa menjadi tak terlihat. Ulama perempuan, Evening Lotus, menyatakan dengan terkejut. Tidak, itu bukan skill. Keterampilan gaib memiliki sedikit keterlambatan aktivasi. Bahkan Asilin's Vanish skill tidak terkecuali dalam aturan ini. Dia pasti menggunakan semacam teknik. Blue Frost sangat berpengetahuan, jadi dia dengan cepat menyadari bahwa Void Steps bukanlah skill yang tersedia di dalam game, tetapi sebuah teknik. Namun, teknik ini benar-benar luar biasa. Mavericks yang aku lihat sebelumnya hanya menggunakan teknik yang meningkatkan serangan atau kecepatan menghindar. Ini adalah pertama kalinya aku melihat teknik yang memungkinkan penggunanya lenyap dari pandangan semua orang. Petik 2. Baik keterkejutan dan kekaguman mengisi Frost biru ketika dia melihat langkah kosong si Feng. Teknik seperti itu praktis adalah skill penyelamatan hidup. Apakah teknik itu digunakan untuk melarikan diri atau membunuh? Itu bisa menghasilkan efek ajaib. Dengan kekuatan dan teknik seperti itu, dia jelas bukan seseorang yang kita harus memprovokasi atau membuat musuh. Pada saat ini, Blue Frost bersukacita atas fakta bahwa dia telah berteman dengan si Feng dan tidak menjadi musuh dengannya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tak lama setelah si Feng menghilang, Black Demonic Jackal di dekatnya melolong dengan sedih. "Ao!" Black Demonic Jackal memanggil Black Demonic Jackal yang lain untuk membantu ketika melirik si Feng, yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Pada saat ini, ada juga sedikit ketakutan di matanya. Si Feng tiba-tiba muncul di sisinya, pedangnya dengan mudah memotong kulitnya yang seperti besi, meninggalkan luka yang sangat panjang. Lukanya masih berdarah. Meskipun pertahanannya tidak setinggi Dark Magic Serpent, kecepatan reaksinya benar-benar menakutkan. Itu benar-benar berhasil bereaksi saat aku berhenti menggunakan langkah Void. Si Feng cukup terkejut ketika dia mengamati luka Black Demonic Jackal. Meskipun ada irisan lebar di seluruh tubuh kepala suku, luka itu tidak terlalu dalam. Itu tidak akan memengaruhi mobilitas monster itu. Setelah evolusi ketiga domain dewa, tidak hanya sistem gravitasi muncul, tetapi sistem monster combat juga telah berubah, membuat pertempuran melawan monster semakin realistis. Ini juga menciptakan kelemahan baru. Di masa lalu, monster hanya akan kehilangan beberapa HP setelah terluka. Bahkan ketika titik vital mereka telah dipukul, serangan itu hanya akan memberikan sedikit kerusakan lebih dari biasanya. Gerakan mereka tidak terpengaruh sama sekali. Namun, setelah upgrade sistem ketiga, cedera monster akan mempengaruhi gerakan dan serangan mereka. Secara alami, hal yang sama berlaku untuk para pemain. Namun, tidak seperti monster, pemain memiliki tabib untuk membantu mereka pulih dari cedera ini dengan cepat, mempertahankan HP penuh. Ini adalah keuntungan besar. Ketika dua Black Demonic Jackals berkumpul, daripada menyerang musuh mereka mengitari si Feng, mencari titik lemahnya untuk mendapatkan serangan fatal. Bahkan MT dari level yang sama akan mati seketika di bawah kombinasi kekuatan serangan kepala level 40 dan skill kerusakan super tinggi, belum lagi si Feng, yang hanya level 33 saat ini. Black Demonic Jackals tepatnya adalah kepala suku dengan keterampilan seperti itu. Tidak seperti Dark Magic Serpent, yang menggunakan Vicious Venom skill-nya untuk melenyapkan musuh-musuhnya sampai mati. Black Demonic Jackals menggunakan tanduk di kepala mereka untuk menghancurkan semua musuh di depan mereka. Serangan tanduk monster peringkat Chieftain bahkan akan menusuk peralatan rahasia perak. Pada saat ini, para pemain Distrik 1 memusatkan semua perhatian mereka pada si Feng dan dua Black Demonic Jackals di setiap aksi. Pertempuran ini akan menentukan kehidupan dan kematian kedua belah pihak. Ao! Mengikuti lolongan, kedua Black Demonic Jackals meluncurkan serangan mereka secara bersamaan.
Sejumlah besar Wind Mana juga mulai berkumpul di sekitar tanduk hitam pekat mereka. Segera, kedua kepala suku itu berubah menjadi tornado mini saat mereka terbang menuju Si Feng. Sampah. Dodge dengan cepat. Blue Frost berteriak cemas. Tornado mini ini bukan masalah sepele. Jika mereka memukul pemain, tidak ada peluang untuk selamat. Namun, Si Feng tidak repot-repot menghindari serangan yang akan datang. Bibirnya sedikit melengkung ke atas, dia mengaktifkan Heavenly Dragon's Power. Setelah keluar dari permainan selama 10 jam, tidak hanya debuff-nya yang lemah sudah luntur, tetapi cooldown untuk semua skillnya juga telah selesai. Kalau tidak, dia harus mengaktifkan gerakan luar angkasa untuk menghindari serangan. Setelah mengaktifkan kekuatan naga langit, kekuatan Si Feng berlipat ganda. Dia kemudian bertemu serangan Black Demonic Jackals dengan ledakan api guntur. Sistem, tingkat penyelesaian ledakan guntur api 91%, menghasilkan 120% dari efek keterampilan. Keahlian keterampilan plus 4. Meskipun tingkat penyelesaiannya secara signifikan lebih rendah dari sebelumnya, 120% dari efek skill masih mengesankan. Kisaran efektif satu guntur Flame Explosion 10 meter segera meningkat menjadi 12 meter, ketika petir dan api membuat kontak dengan dua Black Demonic Jackals. Kedua movement speed dari Chieftain segera dan dengan tajam turun, menjadi hanya 1/5 dari atribut awal mereka. Akibatnya, Si Feng dengan mudah menghindari dua tornado mini yang mendekat. Dengan pengurangan kecepatan hampir 8 detik, kedua Jeki peringkat Chieftain hanya bisa menerima pemukulan satu sisi dari Si Feng. Selama 8 detik ini, setiap Black Demonic Jackal kehilangan sekitar 10% dari HP mereka. Tepat ketika debuff pengurangan kecepatan gerakan akan aus, Si Feng mengayunkan Blade Abyssal dan memanggil doppelganger-nya. Sang doppelganger kemudian melanjutkan dengan Thunder Flame Explosion-nya sendiri, langsung melahap lebih dari 10.000 HP dari kedua kepala suku dan mengurangi kecepatan gerakan mereka sekali lagi. Dengan doppelganger membantunya menangani damage, total damage Dam Feng hampir 2 kali lipat. Si Feng dan doppelgangernya kemudian masing-masing bertarung dengan satu kepala suku Black Demonic, secara signifikan mengurangi kesulitan pertarungan. Flash yang menggemuruh, Earth Splitter, pedang Skywheel, badai api, semburan api. Ketika Si Feng mengaktifkan Flame Burst, setiap serangannya menghasilkan lebih dari minus 20.000 kerusakan. Doppelgangernya juga menangani lebih dari minus 10.000 kerusakan dengan serangannya. Selain hit kritis yang sering, keduanya berhasil menghancurkan hampir setengah HP dari satu Black Demonic Jackal. Dalam waktu kurang dari 20 detik, salah satu kepala suku jatuh. Black Demonic Jackal yang tersisa juga terluka parah, tertutup luka parah sehingga orang bisa dengan mudah melihat tulang. Akibatnya, mobilitas kepala suku itu sangat terbatas. Bahkan tanpa bantuan doppelganger, dengan durasi Heavenly Dragon's Power selama 2 menit, Si Feng menyelesaikan Black Demonic Jackal terakhir dengan sangat mudah. Kekuatan ledakan ini tak terkalahkan. Rahang Evening Lotus turun ketika dia melihat dua Black Demonic Jackals yang mati. Dia sangat terkejut bahwa dia bahkan sejenak lupa untuk menyembuhkan metimnya. Meskipun semua orang telah menyaksikan Si Feng mengalahkan seorang Great Lord, menyaksikan dua kepala suku mati dalam waktu yang begitu singkat dan pada jarak yang begitu dekat, masih mengejutkan mereka. Mereka masih belum terbiasa dengan kerusakan mengerikan Si Feng. Bab 593, pendatang baru menjanjikan. Ketika dua kepala suku Black Demonic Jackals meninggal, seluruh paket tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan, serangan mereka menjadi monoton. Selain itu, setelah pertempuran yang panjang, setiap Jackal telah menerima beberapa bentuk cedera. Mereka yang terluka parah bahkan kehilangan mobilitas dalam jumlah yang merusak. Sebaliknya, meskipun tim Blue Frost telah kehilangan lebih dari selusin pemain dalam pertarungan ini, karena tim mereka memiliki tabib untuk menjaga mereka tetap hidup. Para penyintas semuanya dalam kondisi sempurna, kekuatan tempur mereka tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, setelah bertarung sebentar, mereka mulai beradaptasi dengan gravitasi baru. Tiba-tiba,
Ombak berubah. Tim Blue Frost segera mendapatkan keuntungan ketika mereka mulai membunuh Elite dan Special Elite Jackals. Seperti yang diharapkan dari tim dari Distrik 1. Kemampuan anggota mereka sangat mengesankan. Mereka dapat menangani para Jackal ini dengan sangat cepat. Setelah Si Feng mengambil jarahan yang dijatuhkan oleh dua Demonic Black Jackals, dia tidak peduli untuk membantu Blue Frost dan yang lainnya. Dia hanya melirik pertempuran sengit mereka. Saat ini, para pemain jarak dekat dari tim telah mulai menyerang pada anggota badan Jackals, khususnya kaki belakang monster yang kuat. Dengan begitu, mereka bisa sangat menghambat mobilitas monster, membuat pertempuran jauh lebih mudah. Pada titik ini, hasil pertempuran sudah jelas. Si Feng mulai mengatur tetesan yang didapatnya dari kedua kepala suku. Dia sudah level 33. Meskipun telah membunuh dua kepala level 40, bar pengalamannya tidak meningkat banyak. Sementara itu, setelah menggunakan Divine Providence, hasil panennya dari dua Black Demonic Jackals sangat berlimpah. Kedua kepala suku telah menjatuhkan total 6 kristal jiwa. Sayangnya, barang-barang lainnya tidak layak disebutkan. Sisanya hanyalah sekelompok level 40 peralatan dan bahan besi misterius. Dengan 6 kristal jiwa, aku seharusnya bisa menukar mereka dengan skill tabu tingkat 1. Si Feng tersenyum puas. Itu tidak mudah bagi pemain di luar Dark Den untuk mendapatkan keterampilan tabu tingkat 1. Jika dia bisa meminta setiap anggota inti Zero Wing mempelajari tingkat 1 tabu keterampilan, mereka tidak akan memiliki masalah dengan menaklukkan 50 orang tim dungeon skala besar. Terhadap level 28, Great Lord memberi peringkat pada bos, bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya dengan satu seri serangan, mereka bisa melukai parahnya. Saat itu, tim hanya perlu mengeluarkan sedikit usaha untuk mengalahkan bos. Setelah pertempuran berakhir, Blue Frost segera berjalan ke Si Feng, dengan penuh syukur berkata, Brother Ye Feng, aku benar-benar harus berterima kasih atas bantuan kamu. Jika bukan karena kamu, ini mungkin kuburan tim kami hari ini. Jika kamu perlu bantuan dengan apapun di masa depan, katakan saja kepada aku. Petik 2. Bisakah kamu membantu aku berdagang untuk beberapa keterampilan tabu tingkat 1? Si Feng sudah lama mempertimbangkan permintaan ini. Meskipun disiplin surga adalah pemimpin dari pihak ketiga Distrik 5, ia hanya bisa mendapatkan sejumlah keterampilan tabu tingkat 1 yang terbatas. Di sisi lain, sebagai pemimpin partai pertama Distrik 1, Blue Frost pasti memiliki akses ke banyak keterampilan tabu. Akan lebih mudah bagi Si Feng untuk berdagang dengan Blue Frost. Kamu ingin mendapatkan keterampilan tabu? Blue Frost tidak bisa menahan keterkejutannya. Dengan kemampuan Si Feng, dia seharusnya sudah lama memperoleh skill tabu tingkat 1 untuk dirinya sendiri. Namun, meskipun Blue Frost penasaran, itu tidak pantas untuk bertanya tentang hal itu. Segera, dia mengangguk, berkata, itu permintaan sederhana. Tidak perlu berdagang. Jika Brother Ye Feng menginginkan skill tabu tingkat 1, aku bisa memberikannya kepada kamu. Petik 2. Aku tidak ingin hanya satu tabu keterampilan. Si Feng menggelengkan kepalanya. Aku ingin tahu apakah Saudara Frost bisa mendapatkan 20 keterampilan tabu tingkat 1 untukku? 20. Awalnya, Blue Frost berniat untuk setuju dengan Si Feng segera. Namun, setelah mendengar bahwa Si Feng membutuhkan 20, dia terkejut. Sambil tertawa pahit, dia berkata, Brother Ye Feng, sebagai seorang Maverick, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini. Tetapi setiap keterampilan tabu tingkat 1 membutuhkan sekitar 5 kontribusi saham jiwa kristal dalam perdagangan. Buffers Party of a Shelter membutuhkan 4 kristal jiwa untuk ditukar dengan 1. Jika itu untuk orang lain, setiap buku keterampilan akan dikenakan biaya tambahan soul crystal. Selain itu, aku hanya dapat berdagang dengan 3 keterampilan tabu per hari. Jika itu di masa lalu, aku mungkin hampir tidak bisa menukar 20 keterampilan tabu. Namun, setelah aku membeli Demon Suppressing Barrier, jumlah maksimum tabu skill yang bisa aku peroleh saat ini adalah 10. Jika Saudara Ye Feng menginginkannya,
aku tidak akan mencoba mengambil untung dari kamu. 10 keterampilan tabu untuk 50 kristal jiwa. Petik 2. 10. Si Feng terkejut. Dia hanya menyebutkan 20 untuk menemukan garis bawah Blue Frost. Dia tidak menyangka bahwa Blue Frost bisa membeli sebanyak 10 keterampilan tabu tingkat 1. Benar saja, gelar partai pertama Distrik 1 memang layak diterima. Baiklah, aku ingin semuanya. Bolehkah aku tahu kapan saudara Frost bisa mendapatkan ke-10? Si Feng tidak terlalu peduli dengan masalah jiwa kristal. Dia hanya perlu membunuh beberapa kepala suku level 40 untuk menambah stoknya. Aku bisa menyiapkannya dalam sehari. Blue Frost terkejut mendengar persetujuan tegas si Feng. Bahkan pihak pertama mereka membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan 1 kristal jiwa. Saat ini, pesta mereka hanya memiliki sekitar selusin di gudang mereka. Setelah memasukkan saham kontribusi yang mereka persediaan, Blue Frost masih perlu meminjam banyak kristal jiwa dari pihak lain. Namun, Maverick seperti si Feng bisa menghabiskan 50 kristal jiwa begitu santai. Setelah itu, si Feng mengikuti Frost Biru ke Distrik 1. Dalam perjalanan kembali, kelompok itu telah disergap oleh monster peringkat Chieftain berkali-kali. Sebagai hasilnya, si Feng telah mendapatkan 9 kristal jiwa lainnya pada saat mereka mencapai Shelter Distrik 1. Shelter Blue Frost dan yang lainnya tinggal di jantung kawasan tingkat tinggi. Monster-monster di sekitar shelter semuanya level 35 dan di atasnya. Itu 5 tingkat lebih tinggi dari monster di sekitar Distrik 5. Saat ini, serangan monster di Distrik 1 telah berakhir. Mayat monster level 35 berserakan di area sekitar di luar dinding shelter. Ada lebih dari 10.000 monster mati di luar shelter. Di antara mereka, tidak ada kekurangan elit, dan bahkan kepala suku, monster peringkat. Orang bisa membayangkan betapa intensnya pertempuran itu. Selain itu, bahkan setelah domain dewa telah mengalami evolusi ketiga, Distrik 1 masih berhasil mempertahankan tempat perlindungannya dengan sukses. Itu menunjukkan betapa kuatnya fondasi yang dimiliki para pemain Distrik 1. Saat Blue Frost dan timnya memasuki shelter, para pemain di dalamnya segera mengirimi mereka tatapan penuh hormat. Banyak pemain wanita bahkan menjerit ketika pandangan Blue Frost menyapu mereka. Di Distrik 1, Blue Frost praktis seorang selebriti. Dia menarik perhatian kemanapun dia pergi, dan hampir semua orang di shelter tahu tentang dia. Pemimpin, kamu sudah kembali. Apakah kamu menghabisi Tuan Agung Noya? Tanya tingkat 29 yang kurus dan muda berserker penuh semangat ketika ia berlari ke Blue Frost. Ketika si Feng melihat berserker kurus ini, dia tanpa sadar menegang. Dia mengenali berserker ini. Nama pemuda itu adalah Wind Chaser. Dia juga salah satu ahli paling kuat yang pernah bekerja di bawah Fantasy Extinguisher di masa lalu. Saat itu, ia telah berhasil mempelajari keterampilan tabu tingkat 5, dan kekuatannya hanya kalah dengan pemain tier 6 dewa peringkat. Great Lords dan High Lords adalah monster pada level yang sama sekali berbeda. Itu tidak berguna. Bahkan dengan Demon Suppressing Barrier, kata Blue Frost, menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya karena dia ingat betapa kuatnya Noya. Untungnya, kami mendapat bantuan saudara Ye Feng. Kalau tidak, kita benar-benar tidak akan kembali dengan hidup kita. Petik 2. Ketika Wind Chaser mendengar Blue Frost menyebutkan si Feng, berserker mengalihkan pandangannya ke si Feng, matanya berisi sedikit kekaguman dan semangat juang. Chaser, jangan punya ide bodoh. Saudara Ye Feng adalah tamu yang aku undang. Belum lagi, di depan brother Ye Feng, teknik-teknik tempurmu yang lemah itu tidak layak disebut. Jika kamu ingin bertarung, cari Blue Bull. Blue Frost menatap Wind Chaser. Dia secara pribadi menyaksikan betapa kuatnya si Feng. Mengesampingkan fakta bahwa si Feng telah mengalahkan Tuan Besar Noya sendirian, hanya jumlah kepala suku yang dibunuh si Feng dalam perjalanan pulang telah membuatnya tak bisa berkata-kata. Wind Chaser kemungkinan besar tidak akan selamat dari satu gerakan melawan si Feng. Sementara itu, Blue Bull, orang yang Blue Frost sebutkan,
tidak lain adalah berserker nomor 1 distrik 1 mereka. Blue Bull sangat kuat, dan dalam first party mereka, posisi Blue Bull hanya di bawahnya. Namun, karena operasi terhadap Noia terutama bergantung pada kelas sihir, dan membela shelter terhadap serangan monster juga sangat penting. Blue Bull tidak dipilih untuk berpartisipasi dalam serangan itu. Sementara itu, Winchester sering suka menguji dirinya sendiri melawan Blue Bull. Meskipun Winchester sangat kehilangan setiap waktu, Berserker tidak pernah bosan menantang Blue Bull. Setelah teguran Blue Frost, Winchester sedikit puas. Namun, setelah mendengar saran pemimpinnya, ia segera berbalik, berencana untuk mencari Blue Bull untuk menguji keterampilannya terhadapnya sekali lagi. Namun, pada saat ini, Si Feng tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir. Terkadang impulsif itu baik. Sebagai tamu distrik 1, aku belum menyiapkan hadiah. Aku tidak keberatan berdebat dengan Winchester untuk menghidupkan sedikit hal." Petik 2. Bab 594, Rahasia Kuat. Mendengar Si Feng menerima tantangan Winchester, mereka yang tahu kekuatan apa yang dimiliki Si Feng dikacaukan. Meskipun paup sering terjadi di shelter, perkelahian ini biasanya dimaksudkan untuk saling membantu meningkatkan. Ambil contoh Blue Bull of First Party. Jika bukan karena pemberitahuan tentang potensi Winchester, dia tidak akan repot-repot berdebat dengan pemuda, menawarkan petunjuk tentang bagaimana berserker lain dapat meningkatkan tekniknya. Belum lagi, Si Feng adalah seorang maverick yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan distrik 1 mereka. Karena Brother Ye Feng bersedia memberi Chaser beberapa petunjuk, ini tidak akan berhasil dengan lebih baik. Blue Frost tentu saja cukup senang dengan tawaran Si Feng. Dia berbalik ke bawahannya, segera menginstruksikan Lotus pergi ke bar Lions dan membuat pengaturan, terutama untuk 100 Berry Wine. Hari ini, kami menyimpan semuanya. Petik 2. Anggap sudah selesai. Mendengar perintah Blue Frost, Evening Lotus berbalik dan berlari menuju Lions Bar. Namun, adegan ini telah meninggalkan banyak dari mereka yang datang untuk menyambut Blue Frost yang terdiam. Siapa ini Ye Feng? Leader Blue Frost sebenarnya sangat murah hati, menyewakan seluruh Lions Bar. Aku ingat bahwa menyewakan Lions Bar harganya 3 emas. Kamu pikir koin saja sudah cukup? Kamu juga perlu banyak saham kontribusi untuk menyewakan Bar Lions. Apalagi harganya hanya masalah sepele dibandingkan dengan 100 Berry Wine. Tidak hanya setiap botol berharga 1 emas, tetapi juga membutuhkan 200 kontribusi. Aku harus menyelesaikan 10 misi kontribusi hanya untuk mengumpulkan 200 saham kontribusi. Juga, hanya 20 botol 100 Berry Wine tersedia setiap hari. Itu total 20 emas dan 4.000 saham kontribusi. Ini bernilai jauh lebih dari 1 jiwa kristal. Petik 2. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Si Feng, kagum dan rasa ingin tahu memenuhi hati mereka. Lions Bar adalah bar terbaik yang tersedia di Shelter District 1. Bahkan First Frost Blue Party akan merasakan sengatan dari dompet mereka ketika mereka mengunjungi bar, belum lagi menyewakan seluruh tempat dan memanjakan semua orang dengan 100 Berry Wine. Bahkan para pemimpin First Party yang berkunjung dari shelter lainnya tidak akan mendapat sambutan besar. Setelah itu, Frost Biru membimbing Si Feng berjalan-jalan menuju Lions Bar, memperkenalkannya pada situasi distrik 1 di jalan mereka. Winchester ditandai dengan semangat tinggi. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat Si Feng untuk mendapatkan rasa hormat yang begitu tinggi dari Blue Frost. 5 indera Si Feng jauh lebih unggul dari pemain biasa. Secara alami, dia bisa mendeteksi semangat bertarung Winchester yang berapi-api. Kepribadiannya masih sama seperti dulu, terus menantang setiap pembangkit tenaga listrik yang dia temui. Tidak heran dia menjadi seseorang yang hanya lebih rendah dari kelas tier 6 di masa lalu. Si Feng mendesah dalam hati. Di masa lalu, baik Blue Frost dan Winchester telah menjadi ahli yang sangat terkenal di seluruh domain dewa. Fantasy Scene, persatuan pemadam fantasi tingkat pertama, hanya melampaui persekutuan yang kuat seperti Ouroboros karena para ahli ini. Dalam kehidupan ini, bagaimanapun,
pemadam fantasi tidak akan memiliki kesempatan untuk menerima Epic Quest Darkness Descents. Jadi itu tidak bisa membawanya ke sini di mana ia bisa merekrut orang-orang ini. Sebaliknya, kesempatan itu jatuh ke tangan Si Feng dalam kehidupan ini. Jika dia bisa merekrut Blue Frost dan timnya, Zero Wing pasti akan tumbuh lebih kuat untuk itu. Segera, Si Feng dan yang lainnya tiba di depan Lyons Bar. Lyons Bar berbeda dari bar lainnya di shelter. Bilah ini yang hanya dapat dibangun setelah penampungan telah berkembang hingga tingkat tertentu. NPC yang menjaga bar itu sangat kuat, dengan yang terlemah di level 150, Bouncer menjadi NPC level 180 level 2. Dan pemiliknya adalah NPC level 200 tier 3. NPC ini bahkan memenuhi syarat untuk menjaga kota kecil. Bahkan jika monster menyerbu shelter, Lyons Bar tidak akan jatuh. Selain mengkonsumsi alkohol di Lyons Bar, pemain juga bisa terlibat dalam pertarungan paup di dalam. Pertempuran paup di sini beroperasi dengan cara yang mirip dengan pertempuran yang diadakan di arena bawah tanah yang ditemukan di dunia luar di mana pemain lain diizinkan untuk bertaruh pada pertarungan. Karenanya, banyak pemain Distrik 1 sering mengunjungi Lyons Bar. Pada saat ini, bagaimanapun, Blue Frost telah memesan seluruh pendirian, sehingga tidak banyak pemain yang menempati bar setinggi 3 lantai sekarang. Saat memasuki bar Lyons, Si Feng menemukan bahwa tempat itu menyerupai Kolosseum Roma kuno. Ada sebuah arena di pusat pembentukan. Ada juga tribun penonton yang mengelilingi arena yang memungkinkan pemain untuk mengkonsumsi alkohol sambil menonton pertandingan. Ketika Si Feng tiba di depan sebuah kamar pribadi yang besar, dia menemukan bahwa ruangan itu sudah menampung banyak pemain. Setiap pemain memiliki aura yang menakutkan, dan mereka semua mengenakan perlengkapan yang memesona. Pemain dengan level terendah di antara mereka adalah level 28, dan orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa mereka bukan pemain biasa. Brother Ye Feng, izinkan aku memperkenalkan kamu. Orang-orang ini adalah pemimpin partai dan wakil pemimpin dari 10 partai teratas Distrik 1 kami. Mereka telah mendengar tentang kedatangan kamu, jadi mereka ingin berkenalan dengan kamu. Blue Frost mulai memperkenalkan para pemimpin tesis ini, satu demi satu. Halo, aku adalah pemimpin partai dari pihak kedua, reinkarnasi terbaik. Halo, kakak besar Ye Feng. Aku adalah pemimpin pihak ketiga, Shallow Moon. Petik 2. Para pemain ini bahkan tidak menunjukkan sedikit kesombongan saat mereka memperkenalkan diri pada Si Feng. Sebaliknya, mereka memperlakukan Si Feng seolah-olah dia adalah teman lama. Sebenarnya, bahkan tanpa perkenalan, Si Feng sudah tahu siapa mereka. Di masa lalu, setiap pemain ini adalah manajer atas Fantasy Shrine. Menghadapi Blue Frost dan Wind Chaser sudah mengejutkan Si Feng. Sekarang, bahkan banyak manajer atas Fantasy Shrine muncul di hadapannya. Si Feng mulai curiga apakah Distrik 1 adalah markas utama kuil fantasi. Setelah berbasa-basi, Si Feng akhirnya mengerti mengapa Blue Frost mengundang semua pemain ini. Berbeda dengan shelter lain, pihak-pihak Distrik 1 sangat ambisius. Mereka tidak peduli tentang memegang gelar Distrik 1 di wilayah ini. Sebaliknya, mereka berharap untuk keluar dari wilayah ini dan menjadi tempat perlindungan nomor 1 di semua wilayah. Oleh karena itu, partai-partai di Distrik 1 semuanya bersatu, tidak seperti partai-partai di shelter lain, yang memperlakukan satu sama lain sebagai musuh daripada sekutu. Karena hal inilah maka shelter di Distrik 1 berhasil membangun Lyons Bar dengan sangat cepat. Di sisi lain, shelter lain di wilayah ini belum membangun satu pendirian maju seperti Bar Lyons. Saat pembicaraan berlanjut, Blue Frost juga mengungkapkan kemenangan Si Feng atas Tuan Besar Noya dan pembantaian terhadap banyak kepala suku yang mereka temui dalam perjalanan pulang. Mengejutkan semua orang yang hadir. Berbagai partai yang hadir semuanya tidak berdaya melawan Noya. Hanya partai pertama yang memiliki peluang kecil untuk mengalahkan Tuan Besar. Mereka tidak mengira akan mendengar bahwa Si Feng benar-benar telah mengalahkan Noya sendirian. Meskipun Tuan Agung telah dilemahkan, itu masih merupakan prestasi yang menakjubkan. Kakak Frost,
Kamu terlalu tulus. Kamu tidak merekam video untuk kami lihat. Betul. Ini pasti akan menjadi legenda di seluruh domain dewa. Petik 2. Semua orang menyuarakan keluhan mereka, sangat kecewa karena mereka tidak secara pribadi menyaksikan kinerja Si Feng. Pada saat yang sama, penghormatan mereka terhadap Si Feng tumbuh lebih intens. Hahaha, aku benar-benar terpana oleh kinerja saudara Ye Feng. Pada saat aku memikirkannya, pertarungan telah berakhir. Blue Frost menggaruk kepalanya dengan malu. Namun, kamu bukannya tanpa kesempatan untuk menyaksikan dia bertarung. Sebentar lagi, Brother Ye Feng akan memberi Chaser beberapa petunjuk, jadi kalian akan bisa melihat betapa kuatnya Brother Ye Feng. Petik 2. Pemimpin, bisakah aku minum sebotol 100 berry wine sebelum pertandingan dimulai? Win Chaser buru-buru bertanya pada Blue Frost dengan malu. Awalnya, dia mengira Si Feng hanyalah seorang maverick biasa. Dia tidak pernah berharap bahwa Si Feng benar-benar mampu mengalahkan Tuan Agung sendiri. Segera, Win Chaser memperlakukan Si Feng seolah-olah pendekar pedang adalah ahli terkuat yang pernah dia temui. Jika kamu bertarung melawan orang lain hari ini, aku tidak akan membiarkanmu membuang-buang botol. Ini, ambil ini. Blue Frost tertawa ketika dia menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengambil sebotol angin cian dan menyerahkannya kepada Win Chaser. Terima kasih, pemimpin. Win Chaser buru-buru menerima 100 berry wine. Berserker muda itu seperti serigala lapar melihat daging segar ketika dia melihat botol berry wine di tangannya. Dengan hanya beberapa tegukan, dia mengosongkan seluruh botol. Pipi Win Chaser tiba-tiba memerah, jelas sudah mabuk. Hahaha, dia mabuk hanya setelah satu botol? Sepertinya Chaser masih membutuhkan pelatihan. Yang lain tidak bisa menahan tawa. Meskipun Win Chaser mabuk, Si Feng bisa dengan jelas mengatakan bahwa perasaan berserker itu telah berubah. Jika dia adalah pisau yang terhunus sebelum minum wine, dia sekarang adalah pisau yang tersembunyi. Bilahnya mungkin tampak tidak berbahaya saat diselubungi, tetapi begitu terungkap, itu pasti akan mengambil nyawa targetnya. Meskipun semua orang sama-sama mendeteksi perubahan pada Win Chaser, itu tidak mengejutkan mereka sama sekali. Sebaliknya, mereka semua menganggap itu wajar. Apa yang terjadi di sini? Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Apakah ini terkait dengan 100 berry wine? Bab 595, Anggur yang Menakutkan. Si Feng melirik botol 100 berry wine di atas meja, mengkonfirmasi bahwa itu identik dengan yang diminumnya di masa lalu. Namun, ketika dia menikmati 100 berry wine, dia tidak mengalami perubahan khusus pada tubuhnya seperti Win Chaser. Dia hanya menganggapnya luar biasa lezat, sehingga sulit untuk berhenti minum. Namun, melihat transformasi tiba-tiba Win Chaser, jelas bahwa 100 berry wine memiliki beberapa efek tersembunyi. Apakah 100 berry wine memiliki semacam efek yang tidak aku ketahui? Semakin Si Feng memikirkannya, semakin dia merasa itu mungkin. Selain memuaskan dahaga dan kelaparan, beberapa makanan dan minuman di Guts Domain dapat meningkatkan atribut pemain atau memberikan beberapa manfaat sementara lainnya. Ambil Black Steel Beer misalnya. Pemain yang mengonsumsinya bisa mendapatkan efek abaikan tingkat, memungkinkan mereka untuk menantang monster dari tingkat yang lebih tinggi tanpa menderita penalti. Meskipun seseorang dapat mengabaikan level lebih karena mereka mengkonsumsi lebih banyak botol Black Steel Beer, ada juga efek samping. Satu efek samping adalah efek drunken. Dengan debuff ini, penglihatan seseorang akan menjadi buram, dan indera mereka akan mati rasa, menghasilkan penurunan kekuatan tempur. Seseorang bahkan mungkin kehilangan kemampuan untuk bertarung sama sekali jika mereka mengonsumsi terlalu banyak bir Black Steel. Sementara itu, 100 berry wine jelas memiliki efek yang sama. Di masa lalu, aku hanya minum secangkir 100 berry wine pada suatu waktu. Di sisi lain, Win Chaser meminum seluruh botol sekaligus. Perubahan ini hanya boleh terjadi setelah pemain minum satu botol penuh. Ketertarikan Si Feng pada 100 berry wine tumbuh. Dia kemudian melompat ke arena. Sambil tersenyum pada Win Chaser yang mabuk, dia berkata, "Mari kita mulai."
Si Feng bermaksud menguji Winchester dengan benar. Efek 100 Berry Wine seharusnya tidak terbatas pada meningkatkan atribut pemain jika itu dapat menyebabkan aura seseorang berubah ke tingkat seperti itu. Pertempuran paup yang diadakan di arena Lions Bar sedikit berbeda. Sebagian besar arena biasanya tidak membatasi atribut pemain. Di sisi lain, arena paup Lions Bar akan menyesuaikan atribut kedua belah pihak agar sejajar. Oleh karena itu, item yang meningkatkan atribut tidak berguna di arena ini, membuat pertarungan menjadi kompetisi teknik saja. Ketika penghitung waktu mundur di atas arena mulai berdetak, Blue Frost dan yang lainnya, yang menyaksikan dari tribun penonton, mengungkapkan senyum. Meskipun niat yang tersembunyi di balik setiap senyum berbeda. Kakak Frost, menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Oracle, Shallow Moon. Sambil tersenyum, ia melanjutkan, dalam pertandingan ini, kedua belah pihak memiliki atribut yang sama. Namun, sementara Big Brother Ye Feng adalah pendekar, Winchester adalah berserker. Dalam hal kelas, berserkers memiliki keunggulan bawaan dibanding pendekar pedang. Selain itu, Winchester meminum sebotol 100 Berry Wine, meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Bahkan Big Brother Blue Bull akan berjuang melawan Winchester dengan kondisi seperti ini. Petik 2. Meskipun aku percaya bahwa Brother Ye Feng sangat kuat, sementara mereka berdua memiliki atribut yang sama, Winchester seharusnya memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi, kan? Lagi pula, dia memang meminum 100 Berry Wine, komentar Guardian Knight. Semua orang mengangguk, setuju dengan estimasi Guardian Knight ini. Semua orang yang hadir cukup akrab dengan teknik Winchester. Di antara kelas jarak dekat di First Party, selain Blue Bull, tidak ada yang bisa mengalahkan Winchester dalam hal teknik. Sementara itu, melawan Dewa Agung, pemain lebih mengandalkan atribut daripada teknik. Meskipun Blue Frost menyebutkan tentang si Feng yang misterius dan seperti dewa, menurut mereka hanya menganggap si Feng hanya sebagai seseorang yang sedikit lebih kuat dari Blue Bull. Di sisi lain, ketika Winchester mengkonsumsi sebotol 100 Berry Wine, Blue Bull bahkan tidak bisa menang melawan berserker muda. Secara alami, si Feng tidak akan berjalan lebih baik. Karena tidak ada dari kalian yang memiliki pendapat tinggi tentang Brother Ye Feng, mengapa kita tidak bertaruh? Blue Frost menyarankan. Ini bagian favoritku. Apa yang kita pertaruhkan? Reinkarnasi terbaik, pemimpin partai kedua, tiba-tiba menjadi tertarik. Sederhana. Kami akan bertaruh pada hasil pertempuran. Taruhannya adalah jiwa kristal, dan aku akan menjadi pemegang buku. Jika Brother Ye Feng menang, rasio pembayaran akan menjadi 1:2, sedangkan Winchester akan 1:1. Kamu mungkin hanya bertaruh pada satu pemain. Blue Frost bisa mengatakan bahwa semua orang meragukan kekuatan si Feng. Lagi pula, tanpa menyaksikan pertempuran secara pribadi, bahkan ia akan merasa itu tidak dapat dipercaya. Sekarang, kebetulan dia bisa mengambil keuntungan dari situasi ini untuk mendapat sedikit keuntungan, menebus biaya pesta yang dia adakan. Oke, aku akan bertaruh 2 jiwa kristal di Winchester. Bocah itu telah meningkat cukup banyak baru-baru ini. Saudara Frost, lebih baik kamu tidak menyesali keputusanmu. Petik 2. Aku akan bertaruh 1 jiwa kristal di Winchester juga. Dalam waktu singkat, berbagai pemimpin partai dan wakil pemimpin semuanya telah bertaruh pada Winchester untuk memenangkan pertandingan ini. Orang bisa tahu betapa sedikitnya kepercayaan setiap orang terhadap kekuatan si Feng. Hanya klerik, Evening Lotus, yang bertaruh pada kemenangan si Feng. Pemimpin, bisakah aku menggunakan kredit pada taruhan ini? Aku hanya memiliki 2 kristal jiwa bersama aku, tetapi aku ingin bertaruh 10 kristal pada kakak Ye Feng. Evening Lotus bertanya sambil menatap Blue Frost dengan tatapan menyedihkan. Segera, Blue Frost memutar matanya ke klerik pestanya. Dengan tegas, dia berkata, tidak. Jika dia mengizinkan Evening Lotus untuk menggunakan kredit, dia tidak akan mendapat untung. Ketika pertempuran di arena dimulai, tatapan semua orang terkunci pada si Feng dan Winchester. Saat pertempuran dimulai, Winchester langsung menggunakan cas.
Seperti cheetah yang tangkas dan kuat, berserker berlari ke arah Si Feng. Namun, meskipun demikian, Si Feng tidak mencoba untuk menghindari serangan Winchester, yang memungkinkan keterampilan mengisi daya pemuda untuk terhubung. Dia tidak menggunakan pari. Ketika Winchester hanya berjarak 5 meter dari Si Feng, dia menyadari bahwa Si Feng masih belum bergerak. Pendekar pedang itu tampaknya tidak memiliki niat untuk mempertahankan diri terhadap serbuannya. Winchester lalu tiba-tiba mengayunkan pedang besarnya. Pada saat yang hampir bersamaan ketika tubuhnya menabrak Si Feng, pedang besar peraknya juga mengenai kepala Si Feng. Tindakan Winchester sederhana dan cepat. Pedang besar perak itu mengiris tubuh Si Feng dan menabrak tanah, menciptakan celah yang panjang dan dalam. Gambar setelahnya. Merasa ada sesuatu yang salah, Winchester menggunakan Whirlwind Slash, skill yang mampu menyebabkan kerusakan besar pada musuh dalam radius 3 yard. Pedang besar perak itu seperti sebuah tiang kayu di tangan Winchester. Dengan sedikit usaha, berserker berubah menjadi tornado perak yang menelan segalanya setelahnya. Ledakan. Saat Winchester menggunakan Whirlwind Slash, ledakan keras bergema di seluruh arena, diikuti oleh sosok yang terbang menjauh dari berserker. Tutup 1. Winchester hanya bisa menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa sosok yang dia kirimkan terbang tidak lain adalah Si Feng. Jika dia tidak menggunakan Whirlwind Slash pada tanda bahaya pertama, pedang di tangan Si Feng akan menggigit tubuhnya sekarang. Kecepatan menghindar yang luar biasa. Aku bahkan tidak bisa melihat apa yang baru saja dia lakukan sekarang. Prajurit perisai level 29, reinkarnasi terbaik, berseru dengan kaget. Tidak heran mengapa pemimpin Frost sangat memuji Brother Ye Feng. Dengan kecepatan menghindar yang luar biasa, akan sangat sulit bagi Chaser untuk mendaratkan serangan, meskipun seorang asasin mungkin memiliki kesempatan. Semua orang juga terkejut dengan keterampilan yang ditampilkan Si Feng. Meskipun beberapa di antara mereka juga bisa menghasilkan afterimage, mereka pasti tidak bisa mencapainya secara diam-diam seperti Si Feng. Hanya setelah pedang besar Winchester mendarat, semua orang menyadari bahwa dia telah ketinggalan. Hehe, ini hanya puncak gunung es. Kakak Ye Feng bahkan belum melakukan pemanasan. Evening Lotus terkikik. Dalam perjalanan kembali ke shelter, Si Feng sering menggunakan Void Steps untuk membunuh kepala suku. Gaya gerak kakinya yang misterius itu tak terbendung. Sebagai perbandingan, teknik menggunakan afterimage untuk menghindari serangan adalah masalah sepele. Yang lain mulai tertawa ketika mereka mendengar kata-kata Evening Lotus, tidak ada yang percaya sama sekali. Di arena, Winchester akhirnya menjadi serius. Setiap serangannya mulai menargetkan titik-titik vital atau titik-titik buta Si Feng. Dari banyak serangan berserker, keterampilannya mengandung kekuatan paling besar. Winchester juga sangat mahir dalam menggunakan keterampilannya dalam hubungannya dengan serangan biasa. Sepertinya keterampilan berserker telah disesuaikan untuk Winchester. Jadi, itulah masalahnya. Aku tidak berpikir bahwa 100 Berry Wine memiliki efek yang luar biasa. Tidak heran minuman ini sangat langka. Sementara Si Feng menghindari serangan Winchester, dia juga dengan hati-hati mengamati setiap tindakan berserker. Meskipun Winchester memang memiliki kontrol fisik yang signifikan, dia seharusnya tetap tidak dapat menggunakan keterampilannya dengan lancar. Di Zero Wing, hanya Fire Dance dan Violet Cloud yang mencapai standar ini. Keduanya hanya seutas benang dari mengambil setengah langkah ke realem perbaikan. Di sisi lain, Winchester masih jauh dari mencapai level itu. Satu-satunya penjelasan yang bisa diberikan Si Feng adalah bahwa 100 Berry Wine meningkatkan tingkat kompatibilitas pemain dengan senjata mereka. Berpikir sampai titik ini, Si Feng tanpa sadar menggigil. Meningkatkan tingkat kompatibilitas. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak ahli. Kalau tidak ada yang akan repot-repot membuang begitu banyak upaya untuk mendapatkan senjata dan peralatan yang sesuai dengan gaya mereka.